Halo semua, perkenalkan nama saya Adel. Saya dari kelas 8D dan hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan Jalan Raya Dendels. Jalan sekitar 1000 km ini bukan hanya penghubung ekonomi, tetapi juga simbol kekuasaan, eksploitasi, dan bahkan pembantaian diam-diam. Siap-siap karena kita akan memasuki ruang gelap sejarah yang mungkin belum pernah kalian bayangkan. Tahun 1808. Apa yang terjadi? Herman Willem Daendels atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda memerintahkan pembangunan jalan dari Anyar hingga Panarukan. Alasannya apa tuh? Katanya sih strategis ya untuk pertahanan dari serangan Inggris. Tapi, siapa yang bayar harga sebenarnya? Banyak jiwa yang meninggal saat proyek pembuatan Jalan Raya Dendels ini. Banyak sumber yang mengatakan bahwa pembuatan dari jalan raya ini mengorbankan sekitar 12.000 orang. Tapi banyak sumber lain yang mengatakan kalau hal ini tuh hoax. Jadi bagaimana sebenarnya? Sebenarnya sekarang belum ada bukti nyata untuk bilangan spesifik dari korban yang terjadi karena pembuatan jalan raya ini. Jadi spesifik jumlah dari korban dari pembuatan jalan raya ini belum bisa ditentukan. Tapi pastinya ada banyak sekali. Kalau kita bedah dari narasi-narasi Belanda, mereka menyebut proyek ini sebagai prestasi infrastruktur. Tapi, kalau kita zoomin pakai lensa wacana kritis, apakah benar ini pembangunan? Apa ini hanya simbol disciplinary power kolonial? Jalan ini bukan dibangun untuk rakyat, tetapi untuk mempercepat pergerakan pasukan, pengiriman hasil bumi, dan eksploitasi yang lebih efisien. Lucunya, di banyak buku-buku sekolah, hal ini seakan-akan cuma catatan kaki sejarah. Inilah letak masalahnya. Ideologi diam-diam yang diselipkan melewati pendidikan. Kita dilatih untuk mengagumi, bukan mempertanyakan. Versi arsip VOC mengatakan bahwa pembangunan ini berjalan dengan cepat karena efisiensi sistem kerja paksa. Tapi kalau kita tanya masyarakat dari Panarukan, pasti ceritanya beda lagi. Ada cerita-cerita desa yang hilang, warga yang disuruh gali lubang, dan itu untuk kuburannya sendiri. Serem sekali bukan? Apakah kalian sadar? Kita mengemudi di atas horor yang belum diadili sejarah. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia tinggal di aspal yang kita injak, kenang-kenangan yang terlupakan, dan juga kebohongan yang dijaga rapat-rapat oleh narasi resmi. Tapi here's the twist. Jalan ini, yang dulu digunakan untuk mengangkut rempah, sekarang jadi saksi bagaimana kita, anak-anak negeri ini, masih terjebak dalam kerangka berpikir kolonial. Kita memilih bangga pada sesuatu yang dibangun dibandingkan nenek moyang kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus maju tanpa menoleh ke belakang? Bukan tugas kita untuk membenci sejarah, tapi sudah saatnya kita bertanya, sejarah versi siapa yang kita percaya?